Salam sehat. Di rebalancing MSCI Senin 12 Agustus 2024 ya, ini belahan Indonesia atau belahan dunia Amerika ya, tanggal 12 Agustus, di kita ya tanggal 13 Agustus 2024. Sedangkan execution date akan dilakukan di hari Senin 2 September 2024. Nah, sedangkan emiten yang di DEL maupun di ED ya, itu tidak banyak, hanya 5 yang di DEL maupun di ED. Yang di DEL dari big cap itu ANTM ya, Antam. Ini di DEL dari big cap tetapi ditambahkan di small cap ya. Kemudian CMRY ya, di ED di small cap ya. Kemudian film di add di small cap, Inco di add di small cap, kemudian Wika di add di small cap. Wika ini penuh dengan tragedi atau ya manuver yang cukup mencengangkan karena tiba-tiba disuspend ya, dengan tidak ada tato sebelumnya. Kemudian pada saat suspend ada RI, di mana otomatis investor takut ya mau nebus karena ya RI dan suspend ya. RI di dalam keadaan suspend ya, untuk saya pribadi baru pertama kali dan mengalaminya. Jadi Wika, jadi menyebabkan panik selling waktu pasar atau suspend dibuka. Dan maka Wika retail banyak yang cut loss, terbukti dengan saham yang beredar cuma 9%. Bandingkan dengan emiten karya yang lain, jauh sekali saham yang beredar. Karena sedikit saham yang beredar, volatilitas Wika lebih tinggi dibandingkan dengan emiten karya yang lain. Nah, ini 5 saham yang di rebal di MSCI. Ya, dari 5 saham ini ada satu pendatang baru ya, empat tahun ya, dari 2021 6 Desember ya, 22, 23, 24, jadi 3 tahun ya, 3 tahun belum sampai. CMRY itu IPO, yaitu tepatnya tanggal 6 Desember 2021, di mana dari harga IPO CMRY naik 70% dengan underwriter KZ ya. Di sini saham beredar ANTM yang di DEL 35%, CMRY 20%. Ini saham-saham ciri-ciri baru IPO, biasanya kisaran 20% yang di share ke publik ya. Kemudian film 19%, Inco 9%, nah Wika 9% free floatnya. Sedangkan di hari Senin kemarin ya, ini rata-rata yang di add hijau ya,
jadi tertinggi di film, kemudian Inco, kemudian CMRY dan AMTM. Wika mengalami kenaikan yang terkecil. Ya. Kemudian dari segi asing, ya, ini net buy sell asing, karena hijau ya otomatis asing buy. Di mana CMRY 52% porsi asingnya kemarin, film 72%, ya film ini langganan asing ya. Ini kayaknya dijaga atau di maintenance ya, naik turunnya. Kemudian Inco 47% asingnya, Wika cuma 1%, AMTM 4%. Nah, ini hari ini hati-hati untuk AMTM karena didel dari big cap ya. Didel dari big cap. Jadi ya otomatis perlu hati-hati karena uang besar juga. Itu ke kelima emiten yang direbalancing. Coba kita lihat sisi lain, yaitu nah ini. Jadi pasar kita mengalami penurunan valuasi yang cukup signifikan ya. Jadi kalau Rabu 31 Juli 2024 itu masih 9 triliun, 3 valuasi. Kemudian Kamis 1 Agustus ya, 12 triliun, 7 mengecil tinggal 6,3 triliun di hari Senin kemarin. Jadi penurunan yang ya cukup tajam ya, dari 9 ke 6 kan ya. Jadi pasar sangat sepi ya. Tetapi kabar baiknya asing masuk ya. Dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang nampak di layar ini cuma 2 hari asing net sell. Itu posisi asing dan indeks kita hijau. Nah, setelah ini ada Black Monday, jadi panic selling ya, karena ada ya 4 faktor ya kira-kira ya, yaitu yen Jepang yang akan dinaikkan suku bunganya, kemudian indeks tenaga kerja Amerika yang mengalami penurunan, jadi tingkat pengangguran meningkat di atas ekspektasi. Terus regional regional ya, perang Timur Tengah ya. Kemudian satunya memang indeks Amerika yang udah terlalu tinggi ya. Salah satu faktor itu jelas mempengaruhi panic selling ini atau gabungan ya dari keempat faktor itu. Tetapi hari berikutnya langsung mantul ya, karena resesi di Amerika diprediksi 35% ya, jadi masih banyak yang optimis nggak resesi dibanding yang pesimis resesi. Itu nah ini ya waktu panik di mana minus 4,23% low-nya, di mana di open di gap down panik ya, pada panik 0,85% minus di open, sekaligus di high-nya juga tutup di 3,38% minus, itu di hari Senin seminggu yang lalu. Itu data global atau data yang telah data historis ya.
kita kemana ini ya? Kita lihat keadaan global hari kemarin, di mana Europe mix ya, Europe mix, di mana Jerman, bursa Jerman plus tipis 0,02%, kemudian Prancis 0,26% minus, Inggris FTSE atau FTSE 0,52%. Dow Jones minus 0,36%, ya minus yang wajar ya. Nasdaq plus 0,16, sedangkan S&P 500 itu 0%. Ya. Kemudian keadaan dolar, ya dolar di bawah 16.000. Kemudian harga nikel naik 0,85% data ini. Timah naik 2,6%, lumayan tinggi naiknya. Terus ya crude oil netral lah ya, naik tipis. Brent oil naik tipis. Ya, coal naik ya tipis. Ya, itu sekilas keadaan global yang didapat dari sumber investing.com ya. Itu kita coba ke chart. Coba ke chart. Mana ya? Bentar. Coba. Ya. Jadi yang di add tadi sekilas saja ya. Aneka Tambang ANTM. Ya, ANTM bisa break support ya. Kalau terjadi panic selling ya, sini sebetulnya bagus chartnya Antam ini. Tetapi karena ada bad news detail dari MSCI ya, maybe ya prediksi bisa break support. Itu ANTM yang detail dari big cap. Kemudian CMRY ini bagus chartnya, jadi strong uptrend ya, dimana chart atau candle di atas MA 200 warna putih ini di atas MA 100 ya. Jadi all above MA bisa breakout nanti ya. Hari ini maybe breakout ya. Disclaimer on ya. Nah, setelah saya tulis cukup lama, ini breakout. Ini juga kena sentimen dari presiden baru, di mana makan siang gratis ya. Itu mungkin melibatkan susu ya. Jadi ya dihubung-hubungkan kena. Jadi terbukti setelah pilpres kemarin chart CMRY itu strong uptrend, di mana di sini volume meningkat ya, hijau ya, banyak hijaunya daripada merahnya. Itu CMRY. Kemudian MD Picture Film ini kemarin naik 10%, ranknya cukup lumayan lebar. Nah ini ya, ini mencoba berbalik arah ya, bahkan telah di atas MA 200 dan MA 100 ya. Jadi secara chart bagus ya,
tapi udah naik 4 hari berturut-turut ya. Mungkin hari ini ya naik terbatas ya, karena ada sentimen positif dari MSCI, yaitu film. Kemudian berikutnya Inco kemarin naik cukup lumayan. Nah, Inco bagus nih ya. Ada gap nggak ini? Sayang ada gap ya, tapi ya untuk hari ini mungkin naik. Kemarin naik cukup 4%-an ya, naik 4%-an. Dan ini Inco relatif di bawah chartnya, di dekat-dekat support ini ya. Tambah good news. Terus di mana tadi harga nikel hijau ya, nanti kita lihat chart nikel ya, hijau. Jadi hari ini harusnya Inco naik. Terus ini emiten yang kontroversi, di mana di waktu suspend dia RI dan banyak yang nggak nebus. Nah, chartnya bagus ya, swing ya, ini buat swing dari kenaikan yang cukup tinggi. Ini naik, penan, pullback ya, bagus. Jadi udah berbalik arah ya, bahkan kembali ke harga waktu kena suspend setelah RI ya ini. Jadi ya intinya bagus ya untuk Wika. Tambah good news masuk ke small cap MSCI. Ya, tadi kita mau lihat apa ya? Ya, chart nikel ya. Chart nikel, coba nikel. Sebentar, baru lama banget ya. Lelet. Nikel juga turun ya. Jadi chart nikel hampir sama dengan apa? Hampir sama dengan konsen satu. Chart nikel hampir sama dengan chart Inco. Chart nikel hampir sama dengan chart Inco, dimana ya termasuk di posisi low. Ya, bentar ya, Inco. Ya, hampir sama lah ya. Nah, itu nikel. Dan di sini Inco, di mana candle berusaha naik melewati MA
ya. Di mana stokastik RSI itu golden cross, tapi MACD masih downtrend. Ya, demikian rebalancing MSCI Senin 12 Agustus 2024 ya, yang akan dieksekusi di hari Senin 2 September 2024 bulan depan. Dan hari atau bulan Agustus ini sepertinya ada 2 atau 3 rebalancing ya, yaitu rebalancing MSCI ya, ini kalau dulu sering disebut dengan rebalancing indeks minor karena ini adalah yang kuartalan bukan yang semesteran rebalancingnya. Kemudian ada rebalancing mungkin FTSE yang minor juga, jadi kuartalan kuartal 3 ya. Kemudian mungkin ini ya, mungkin belum saya lihat, yaitu rebalancing indeks Movis atau indeks Victor ya. Entah Agustus atau September ya. Yang jelas ya beriringan karena memang kuartal 3 ya. Kemarin di bulan Juli tanggal 25 kurang lebih itu rebalancing LQ45 ya. Kemudian Agustus ini tanggal 12 rebalancing kuartal 3 MSCI atau indeks minor ya. Kemudian tanggal pertengahan ya September inilah pertengahan Agustus ini FTSE ya. Juga yang kuartal 3. Nah, yang indeks Victor belum saya lihat. Ya, cukup ya. Salam sehat.